Jumat tanggal 17 Mei 2024, saya pejabat Bupati Minahasa dengan resmi mengukuhkan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak Kabupaten Minahasa periode tahun 2024-2028. Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemis Tanikumendong MSI membuka kegiatan evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi seksual anak serta mengukuhkan gugus tugas TPPO Minahasa masa bakti 2024-2028 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A pada Kamis 17 Mei 2024 di Hotel Yamatondano. Diawali dengan laporan PLT Kepala Dinas P3A Agustifo Tumundo SE MSI menampilkan narasumber Asisten 1 Sekda Minahasa Dr. Randes Riviva Maringka MSI dan Kepala Unit PPA Polres Minahasa Aibtu Graflan Karading, turut dihadiri oleh Asisten 3 Sekda Dr. Christian Fikitanor MSI, para staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, pengurus, dan stakeholder lainnya. Perlu kami sampaikan dan laporkan bahwa pentingnya pelaksanaan kegiatan ini mengingat makin maraknya kasus trafficking dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi di sekitar kita. Sehingga penting kami informasikan selama bulan Januari sampai Mei 2024 ini, kasus yang ditangani oleh unit pelaksana teknis Perlindungan Perempuan Anak dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa sudah berjumlah 16 kasus. Dengan rincian kasus tindak pidana perdagangan orang ada 3 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan atau KDRT termasuk di dalamnya penganiayaan ada 4 kasus. Kasus perebutan hak asuh anak ada 2 kasus, kasus pelecehan seksual termasuk cabul di dalamnya ada 5 kasus, dan kasus perkosaan ada 2 kasus. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Jemi Kumendong mengatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang, TPPO, dan kejahatan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang wajib dilawan semua elemen masyarakat. Kita pahami bersama bahwa perdagangan orang dan eksploitasi seksual itu adalah seksual anak itu adalah kejahatan yang sangat serius, memprihatinkan, tetapi juga berdasarkan data yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas tadi, kejadian-kejadian tersebut ternyata masih sangat banyak terjadi di Kabupaten Minahasa, sehingga tentu saja ini menjadi sebuah tanda awas bagi orang semua. Kenapa kejadian-kejadian tersebut masih terjadi di patoran daerah? Sangat banyak kita mendengar pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi baik pada anak-anak, bahkan pada gadis-gadis remaja, gadis dewasa. Masih juga terjadi perdagangan orang so dewasa orang masih yang memperdagangkan. Kita bisa ikuti di berita dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal yang perlu kita serius bersama, karena orang tahu bersama peraturan P tanah Minahasa ini adalah tanah yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai ajaran agama dan lain sebagainya. Namun tentu hal ini masih terjadi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk melawan segala bentuk kejahatan ini dengan segenap upaya dan sumber daya yang dimiliki. Adapun susunan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang dikukuhkan diketuai oleh Asisten 1 Sekda Dr. Randes Riviva Maringka MSI, Ketua Harian
PLT Kepala Dinas P3A Agustifo Tumundo, Sekretaris Kepala Bidang PHPPKA Dinas P3A Dr. Randa Christine Doa, dengan pembantu umum para Kepala OPD, Kabak, dan Camat se-Minahasa. Sulgo News, Yofi Bakasi melaporkan.